Pernah merhatiin nggak sih gimana cara kita ngomong bisa berubah total pas lagi sama atasan, sama temen, atau sama orang tua? Kayak ada aturan nggak tertulis gitu kan yang ngatur setiap interaksi kita. Nah, aturan main inilah yang mau kita bongkar hari ini. Sebuah konsep yang namanya status sosial. Coba deh, kita pikir bareng-bareng. Pelajar, orang tua, karyawan, kapten tim. Sebenarnya, apa sih benang merah dari semua peran yang kita mainkan ini? Jawabannya sebenarnya simple, tapi dalam banget. Semuanya itu adalah bentuk dari status sosial. Inilah bisa dibilang kerangka nggak kelihatan yang ngebentuk hampir semua interaksi sosial kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya status sosial itu? Biar paham, kita perlu kupas dulu definisinya. Gampangnya gini deh, status sosial itu posisi kamu di dalam sebuah kelompok. Anggap aja kayak koordinat kamu di peta masyarakat. Nah, posisi ini nih yang nentuin di mana kamu berdiri kalau dibandingin sama orang lain. Tapi status itu bukan sekedar label loh. Status itu datangnya sepaket lengkap. Ada hak yang kita dapat, kewajiban yang harus dipenuhin, dan yang paling penting, ada peran yang diharapkan masyarakat untuk kita mainkan. Terus, datangnya dari mana sih status-status ini? Ternyata, nih, ada 3 cara utama gimana kita bisa dapat posisi kita di masyarakat. Kita bisa terlahir dengan status itu, kita perjuangkan sendiri, atau kita terima sebagai pemberian. Oke, yang pertama adalah ascribe status. Ini semacam titik awal yang udah ditentuin sejak kita lahir. Coba bayangin deh, ascribe status itu kayak kartu yang kita dapat pas lahir. Kita nggak bisa milih, nggak perlu usaha buat dapetinnya. Status ini ya nempel gitu aja, contohnya kayak jenis kelamin kita, atau dari keluarga mana kita berasal. Nah, beda banget sama status yang kita dapat dari lahir, ada juga status yang kita raih pakai usaha kita sendiri. Ini dia yang kita sebut achieved status. Ya, namanya juga achieved alias diraih. Status ini kamu dapatin lewat kerja keras, pilihan hidup, dan kemampuan pribadi. Jadi dokter, atlet yang menang medali, atau guru yang hebat, itu semua status yang diperjuangkan. Dan yang terakhir, ada satu lagi nih jenis status yang unik. Unik karena status ini bukan kita yang milih atau kita raih, tapi justru dikasih sama orang lain. Nah, ini namanya assigned status. Status yang dikasih sama masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas jasa atau kontribusi kita. Gelar kayak pahlawan nasional atau tokoh masyarakat, itu contoh paling pas deh. Oke, kita udah tahu nih jenis-jenis status. Tapi gimana semua ini ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari? Gimana aksinya? Ada satu kalimat penting nih yang perlu kita ingat. Status dan peran itu nggak bisa dipisahin. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Status itu ibarat jabatannya. Nah, peran itu job desk-nya. Contohnya gampang deh. Kalau status kamu adalah dokter, peran yang diharapkan masyarakat ya nyembuhin pasien kan? Kalau kamu pelajar, perannya ya belajar. Intinya, tiap status itu punya semacam naskah atau panduan perilakunya masing-masing. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Kenyataannya, kita semua ini sebenarnya pakai banyak topi status yang beda-beda setiap hari. Nah, ini dia kuncinya. Nggak ada satu orang pun yang cuma punya satu status. Kita semua ini adalah gabungan dari banyak status yang kita jalani barengan, bahkan dalam satu hari yang sama. Coba deh kita bayangin satu orang aja. Di sekolah, dia guru. Pulang ke rumah, di lingkungan RT, dia ketua OSIS Kamling. Di dalam rumah, dia orang tua. Pas kumpul sama teman-temannya, dia jadi si paling jago ngatur acara. Kita tuh ganti-ganti peran ini terus-terusan. Oke, sekarang coba kita putar lensanya ke diri kita sendiri. Gimana dengan kombinasi status yang kamu punya? Kita bisa lihatnya gini. Ascribed status itu fondasi rumah kita. Titik awal yang kita dapat. Nah, achieved status itu semua lantai, semua ruangan yang kita bangun sendiri di atas fondasi itu. Dua-duanya ngebentuk bangunan hidup kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau kamu bisa nambahin satu aja achieve status ke hidup kamu sekarang, status apa itu? Dan kenapa itu penting banget buat kamu? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin bisa ngebuka banyak hal tentang diri kamu loh. Coba dipikirin. Sampai ketemu lagi.